Yang kami hormati para ketua Pengda sebanten atau yang mewakili, dan yang sangat kami banggakan dan kami hormati para narasumber, Ibu Rani Ridayanti, Sarjana Hukum Magister Hukum, Bunda Titi Sulistiawati, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang kami banggakan seluruh peserta talkshow Tata Kelola Administrasi Kantor Notaris dan PPAT dan sharing pengalaman pengelolaan Kantor Notaris dan PPAT. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, kegiatan talkshow ini dapat berjalan dengan lancar, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Talkshow ini diselenggarakan oleh 3 Pengda di Serang, yaitu Pengda Kabupaten Serang INI, Pengda Kabupaten Serang Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, dan Pengda Kota Serang Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Serang memang unik dan luar biasa. Kami di Serang ada 2 Pengda IPAT, yaitu Kota dan Kabupaten Serang, dan kami mempunyai 1 Pengda Ikatan Notaris Indonesia yang mencakup kota dan kabupaten, sehingga kalau Pengda Ikatan Notaris Indonesia itu anggotanya adalah IPAT Kota dan IPAT Kabupaten Serang. Tapi justru itulah yang mempersatukan kami, seringkali 3 Pengda yang ada di Serang saling bersinergi dalam setiap kegiatan. Alhamdulillah, talkshow yang kami selenggarakan mendapat respon yang luar biasa. Dalam waktu 10 menit kami blast, itu peserta sudah mencapai ratusan dan alhamdulillah sudah pada sampai saat ini sudah full. Baik, terima kasih. Demikian sambutan dari kami dari 3 Pengda, Kabupaten Serang Ikatan Notaris Indonesia, Pengda Kabupaten Serang Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, Pengda Kota Serang Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Sekali lagi kami ucapkan selamat belajar. Mari kita sama-sama belajar tata kelola administrasi kantor. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Rani dan Bunda Titi yang sudah sangat berpengalaman menjalankan jabatan lebih dari 15 tahun, dan beliau juga telah mendapatkan penghargaan juga dari BPN, dan mudah-mudahan ilmu yang bunda-bunda kita sampaikan ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kusriana SHMKM. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Pengurus Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia, sekaligus membuka acara talkshow pada siang hari ini. Kepada Bunda Rus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Banten Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengda Kabupaten Serang Ikatan Notaris Indonesia, Rekan Agus Rianto SHMKM, Ketua Pengda Kabupaten Serang Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, Rekan Kusliana SHMKM, Ketua Pengda Kota Serang Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, Rekan Ririn Amperadini SH. Seluruh jajaran pengurus daerah baik INI maupun IPPAT Serang, Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Serang INI, MPPD Kabupaten Serang dan Kota Serang, dan yang saya hormati para narasumber Ibu Hajah Titi Sulistiawati SHMH, Ibu Rani Ridayanti SHMH, Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta webinar dari seluruh Indonesia, yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh rekan-rekan anggota INI dan IPPAT Kabupaten dan Kota Serang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
atas rahmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti webinar yang diselenggarakan secara gabungan antara Pemda Kabupaten Serang INI dan Pemda Kabupaten dan Kota Serang IPPAT tentang tata kelola administrasi kantor, notaris, dan PPAT. Terima kasih kepada rekan-rekan pengurus daerah Kabupaten Serang INI dan Pemda Kabupaten Kota Serang IPPAT yang telah melaksanakan kegiatan melalui penyelenggaraan webinar untuk anggotanya selama masa pandemi COVID-19 dan dilaksanakan secara bersama-sama antara INI dan IPAT. Perlu saya sampaikan bahwa Pemda Kabupaten Serang mempunyai potensi yang besar. Anggotanya sekarang lebih dari 250 orang. Ini merupakan peningkatan jumlah anggota yang sangat signifikan di Pemda Serang dari periode sebelumnya. Dan mampu menggeser urutan ketiga yang semula diduduki oleh Pemda Kota Tangerang. Ini merupakan modal penting bagi Pemda Serang. Tinggal bagaimana para ketua Pemdanya dalam memanage anggotanya. Dan webinar kali ini merupakan webinar kedua bagi Pemda Kabupaten Serang INI dan merupakan webinar yang ke-10 yang diselenggarakan oleh Pemda-Pemda yang ada di bawah Pemda Banten INI selama masa pandemi COVID-19. Sekali lagi saya sampaikan, Serang memang luar biasa, khususnya dalam memilih dan menentukan narasumber. Kita harus bisa memberdayakan anggota sendiri, karena Banten punya aset banyak dan sudah teruji. Pemil Banten yang lahir belakangan dibanding dengan pemil-pemil yang lain, namun Banten tidak akan tertinggal dengan yang lain. Semua berkat semangat yang tinggi dan persatuan yang kuat dan dilandasi rasa saling hormat dan cinta. Kembali berbicara mengenai narasumber, bahwa narasumber kali ini merupakan Serikandi Banten. Keduanya putri daerah yang tak lain adalah notaris dan PPAT Kota Tangerang Selatan, Banten. Dan kita semua sudah tahu dan pasti kenal dengan beliau-beliau selain merupakan senioritas di Banten. Pengalamannya sudah tentu banyak dan sudah terbukti dan diakui oleh pihak terkait dalam hal ini BPN. Keduanya merupakan PPAT terbaik. Ibu Rani pada saat ini selain selaku anggota MPD Kota Tangsel dan juga sebagai MPPW Banten, di mana tugas salah satunya antara lain memberikan pembinaan kepada notaris dan PPAT, dan juga Ibu Haja Titi Setiawati pada saat ini sebagai MKNW. Tentunya ini juga lebih banyak pengalaman tentang kiat-kiat dalam menjalankan jabatan agar kita tidak melakukan kesalahan dan mengalami kesulitan. Ini sangat penting untuk kita semua dan tentunya semua ini berkaitan erat dan harus diawali dengan bagaimana dalam pengelolaan administrasi pada kantor kita. Dan yang terakhir, kedua-duanya merupakan organisatoris di Banten. Bagaimanapun harus kita akui pengabdian beliau-beliau kepada perkumpulan khususnya di Banten. Dari saya sebelum menjadi notaris, beliau-beliau ini sudah aktif di perkumpulan INI. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rani Hidayati dan Ibu Haja Titi Sulistiawati yang telah bersedia sebagai narasumber dan memberikan ilmu dan pengalamannya kepada seluruh peserta webinar. Terakhir, seperti biasa, buat Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, seluruh peserta webinar, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Tingkatkan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kita harus menyadari betul bahwa ini merupakan tugas kita bersama masing-masing individu untuk mau dan mampu dalam ikut serta memutus mata rantai penularan COVID-19 agar bumi kita khususnya Indonesia terbebas dari COVID-19 atau virus-virus apapun, sehingga kita semua merasa aman dan nyaman. Dan tentunya Bumi Pertiwi akan tersenyum kembali. Terima kasih, demikian sambutan dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2020, webinar yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Serang, INI, dan Pemda Kabupaten dan Kota Serang, IPPAT, dengan ini resmi dibuka. Baik, terima kasih Bu Darus yang telah membuka acara talkshow kita pada siang hari ini. Baiklah para hadirin sekalian, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rohani SHMKM. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan menambah ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Kepada Bapak Rohani SHMKM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Saya ulangi lagi. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sholawat beserta salam, tak lupa marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari yang alhamdulillah pada siang hari ini akan dilaksanakan, yaitu pelatihan tentang tata kelola administrasi kantor notaris garis miring PPAT. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membacakan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan dari acara ini dapat bermanfaat kepada kita bersama dalam rangka menjalankan tugas sebagai notaris dan PPAT. Bagi rekan-rekan yang non-muslim dipersilakan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in.
Suaranya hilang. MC lanjut. Pak Rohani? Sepertinya hilang, lanjut aja. Baiklah. Hilang. Baiklah para hadirin sekalian, tibalah kita pada acara Bukan pengoperasian. PT, ini acara notaris tuh. Otak. Acara kita pada siang hari ini yaitu talkshow mengenai tata kelola administrasi kantor notaris PPAT dan sharing pengalaman pengelolaan kantor notaris PPAT yang akan disampaikan oleh Ibunda kita, Ibu Rani Ridayanti SHMH dan Bunda Titi Sulistiowati SHMH. Untuk selanjutnya acara akan kami serahkan kepada Ibu Moderator, kepada Ibu Elis Daini SHMKN. Untuk waktunya kami persilahkan. Terima kasih moderator MC Mbak Huma. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya jelas terdengar. Saya cek sound dulu deh, Mbak Huma. Suara saya jelas ya? Kedengaran Mbak Elis? Suaranya terima kasih. Selamat siang semuanya, para peserta talkshow yang diadakan oleh Pemda Kabupaten Serang, baik IPAD dan ini di siang hari ini. Saya memandu acara hingga 2 jam ke depan bersama 2 narasumber yang luar biasa, Ibu Rani dan mohon maaf kepada para peserta, mohon di-mute-kan speakernya. Saya bacakan kembali sebelum memulai acara. Saya akan bacakan kembali tata cara dan aturan talkshow kita di siang hari ini. Yaitu salah satunya dimohon kepada para peserta dengan kesadaran yang untuk mute-kan, mematikan, men-off-kan speaker masing-masing baik di laptop atau di handphonenya agar semua bisa menyimak materi dengan baik. Dan yang kedua, apabila ada pertanyaan silakan ditulis di room chat atau raise hand pada saatnya nanti. Demikian. Sebelum memulai acara ini, saya akan bacakan dulu CV dari kedua narasumber. Bentar. Ibu Rani. Mohon maaf. Ibu Rani Ridayanti SHMH. Lahir di Tasikmalaya 8 Agustus 1970. Merupakan notaris dan PPAT dari Tangerang Selatan. Berkantor di Melati Mas Residen, Jalan Olender 4 nomor 3 Blok O 4 Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Pengalaman berorganisasinya beliau adalah Ketua Pengwil Banten Ikatan Notaris Indonesia di periode 2016 dan 2019, juga Ketua Pengda Ikatan Notaris Indonesia Kota Tangerang Selatan di periode 2014 dan 2016, Wakil Ketua Pengwil Banten Ikatan Notaris Indonesia periode sebelumnya 2013 dan 2016, juga Koordinator Bidang Organisasi Pengurus PP Pusat INI di periode 2013 dan 2016, Wakil Ketua Pengwil Banten INI di periode 2019 dan 2009 sampai 2012 ya. Sementara di
PPAT, beliau pernah menjabat sebagai Ketua IPAT di periode 2014 dan 2016, Wakil Ketua IPAT untuk 2010 dan 2013. Jadi kalau dari pengalaman dalam berorganisasi, beliau udah makan asam garamnya. Dan beliau juga mendapatkan PPAT Award di tahun 2019 kemarin sebanten yang diadakan oleh BPN Provinsi Banten sebagai PPAT dengan pelaksana jabatan terbaik masa kerja di atas 15 tahun. Narasumber yang kedua yaitu Haja Titi Sulistiawati SHMH, merupakan notaris dan PPAT Kota Tangsel. Jadi kedua narsum kita ini luar biasa, berasal dari Kota Tangerang Selatan semua. Hebat Tangsel, notaris dan PPAT-nya berprestasi semua dan mungkin bisa menjadi contoh bagi kami notaris dan PPAT di luar Tangsel. Berkantor di Ruko Puri Mutiara Serpong A03 Jalan Raya Serpong KM 10 Kota Tangsel. Lahir di Kebumen 14 April 1965, beralamat di Regensi Melati Mas Blok C 2 nomor 7 RT 02 Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara. Pengalaman berorganisasi beliau kurang lebih sama dengan Ibu Rani, sudah makan asam garamnya berorganisasi, mulai dari anggota Dewan Kehormatan Wilayah, penasehat di IPAT, penasehat di INI, juga menjadi anggota kehormatan notaris di Banten dari periode 2016 sampai 2019. Beliau juga mendapatkan award sebagai PPAT terbaik pada saat BPN Award 2019 yang diadakan oleh BPN Provinsi Banten tahun yang lalu. Tanpa demikian, kurikulum vitae dari para narasumber yang saya bacakan di siang hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk pertama ini untuk Ibu Rani terlebih dahulu untuk memaparkan materinya. Demikian, kepada Ibu Rani kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Jelas suaranya Bu Moderator yang cantik? Jelas Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, ini ada Ibu Ketua Pengwil Banten, Bunda Rustiana SHMKN, Ketua Pengda INI Kabupaten Serang, Mas Agus Rianto, kemudian ada sahabat-sahabat saya, Ketua Pengda IPAT Kota Serang, Mbak Ririn, kemudian ada Pak Kusliana, ini sebagai Ketua IPAT Kabupaten Serang. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman di sini, di Serang. Dan juga saya lihat tadi pesertanya ternyata bukan dari Serang saja, banyak dari Banten ataupun ada luar Banten ya, Bu Moderator. Kayaknya seluruh Indonesia deh, Bu. Seluruh Indonesia ya, alhamdulillah ya. Kemudian juga ini seluruh pengurus ya, panitia terutama yang penyelenggara talkshow siang hari ini. Ini bukan webinar ya, talkshow ya. Iya. Talkshow berarti lebih santai ya, Bu Moderator ya. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Ya, kemudian juga ada kakak-kakak saya di Serang itu, Bang Islamsa, Pak Harja Malis, Bang Jailani. Wah, ini alhamdulillah deh. Mudah-mudahan bisa bergabung di sini. Seluruh peserta talkshow yang saya cintai, mudah-mudahan apa yang saya bagikan dengan Bunda Titi Sulistiawati nanti bermanfaat. Karena sebetulnya soal PPAT Award itu, Bu Moderator, itu amanah yang diberikan Allah kepada saya dan teman-teman. Sebanten ada 9 waktu itu 2019, itu justru membuat menjadi berat tanggung jawabnya. Apa yang harus kami lakukan gitu, malah kita juga kaget gitu ya dengan ini. Tapi alhamdulillah terima kasih pada Kanwil BPN Banten yang sudah menyelenggarakan acara ini. Jadi ini kesempatan bagi teman-teman, tahun ini akan diadakan lagi PPAT Award, silakan. Ayo berlomba-lomba lagi memperbaiki administrasi kantor dan segalanya gitu ya, supaya dapat PPAT Award tahun 2020. Baik, para peserta talkshow sekalian, saya akan sedikit ada materi yang akan saya bagikan pada teman-teman semuanya. Baik,
kita masuk ke administrasi kantor notaris dan PPAT. Di awal. Bentar nih, maklum Bu moderator, kan ini gaptek nih, gaptek. Kalau orang bilang sekarang gaptek ya namanya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan nih teman-teman bermanfaat. Nah, mari kita simak bersama-sama ya, Bu moderator. Kita mulai. Iya. Baik, Mbak Ibu. Titi, kita mulai untuk narasumber ya, ini untuk materi yang kita bawakan di sini sore hari ini. Keberhasilan seorang notaris PPAT tidak hanya diukur dari banyaknya akta yang dibuat ya, teman-teman sekalian. Di sini kan pesertanya sudah menjadi notaris dan PPAT. Tapi juga dari kepiawaiannya teman-teman notaris PPAT itu mengarsipkan, mengadministrasikan apa yang menjadi dokumen-dokumennya. Jadi, akte yang banyak tidak menjamin itu bahwa kantor notarisnya bagus. Ya. Mari kita sama-sama masuk ke materi. Di sini saya membagi 3 hal yang harus dipersiapkan oleh notaris dan PPAT sebelum menjalankan kegiatan kantornya. Sebetulnya ini dasar bagi kita, teman-teman sekalian. Ya. Pasti ini dalam diri teman-teman notaris dan PPAT ini sudah ada dasarnya memanage atau menjadi mengelola tata kelola kantor itu, hanya kita sama-sama kita bahas supaya menjadi lebih baik. Semua teman-teman di sini yang sudah notaris PPAT itu adalah bos ya di kantornya. Semuanya menjadi bos. Nggak ada yang diperintah, ini justru kita memerintah ya kan. Tetapi untuk memerintah itu kita memerlukan sedikit kepiawaian untuk mengelola kantor. Jadi saya memandang dari ada 3 hal ya dari administrasi kantor yang harus kita lihat ini, dari segi legalitas, dari fisik kantornya, kemudian dari sistem administrasi. Kita masuk ke sisi legalitas. Karena di sini pesertanya Bu moderator ada notaris dan PPAT ya. Saya banding ini kan sebenarnya kita dalam satu diri kita ada yang sudah menjadi notaris PPAT, ada yang sudah menjadi hanya notaris saja, baru notaris saja atau baru PPAT-nya saja. Ini secara legalitas yang pasti untuk menjadi notaris ini kita SK-nya harus ada dulu. Ya kan, sama PPAT pun ada. Kemudian ada berita acara sumpah, berita setelah itu kita disumpah gitu kan, kemudian mendapatkan berita acara sumpahnya. Jangan lupa legalitas kita nih harus ada stempel notaris. Ini dasar hukumnya ada masing-masing PPAT. Jadi teman-teman membuat stempel notaris itu jangan asal ya, dari mulai bulatannya, dari mulai garis-garisnya, itu semua ada aturannya masing-masing, baik di stempel notaris maupun stempel PPAT. Dan ingat, tidak ada notaris Banten. Tidak ada notaris Banten, tidak ada PPAT Banten ya. Karena ini pernah terjadi, ada teman kita, entahlah dia dari mana gitu, tapi mungkin Bu Ketuil tahu ada stempelnya notaris Banten. Itu tidak ada, yang ada hanya stempel notaris itu kedudukan kita di mana, wilayah kerjanya Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang gitu ya, dan lain sebagainya. Begitupun dengan PPAT, tidak ada PPAT Banten. Kemudian yang keempat, kita harus persiapkan secara legalitas itu papan nama. Papan nama ini supaya kita tahu apa sih gitu kan. Oh, di situ ada notaris, sama seperti dokter, yang lain-lain, untuk memberitahukan bahwa ini di sini ada loh notaris atau PPAT ya. Kemudian ini untuk besaran ukurannya juga sama ya, kebetulan 140. Mau teman-teman mau terlihat besar, terlihat dari jauh sekali boleh. Yang pakai yang 200 kali 80 cm. Wah, besar sekali, itu dari manapun kelihatan deh, masih jauh ya. Tapi tolong ikutilah aturannya dengan baik. Nggak perlulah memakai lampu kelap-kelip gitu ya. Nggak perlu pakai apa hiasan warnanya dirubah jadi ada warna senang warna pink, perempuan dirubah jadi warna pink, nggak ada. Semuanya dasarnya putih, kemudian tulisannya hitam ya. Kemudian kop surat demikian. Nah, ini kop surat ini biasanya kita kan bervariasi nih notaris PPAT. Aduh, saya suka deh warna hijau, saya suka deh warna biru gitu. Sehingga kop suratnya itu warnanya jadi berwarna-warni.
Padahal sudah ditentukan kop surat itu hanya ada satu kop surat untuk notaris masing-masing ya, dan PPAT kop suratnya masing-masing dengan di pojok kiri atas dengan jabatan kita. Nggak boleh kop surat itu disatukan notaris dengan PPAT. Nggak boleh. Ya, itu ada aturannya masing-masing dan harus berwarna hitam. Di paling bawah boleh kita ada SK-nya, di bawah kertasnya itu di kop suratnya itu ada SK kita, alamat kantor kita boleh. Tapi itu harus dipisahkan ya, karena berbeda antara kop surat notaris dan kop surat PPAT. Kalau teman-teman mau membuat kop surat satu lagi, boleh kop surat kantor. Nah, itu boleh gitu ya, di berwarna-warnikan boleh. Dan yang legalitas yang terakhir untuk notaris, jangan lupa ini ada sertifikat cuti. Ayo, sertifikat cuti yang belum punya siapa? Karena dalam pasal 17 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 25 tahun 2014 itu setelah disumpah kita paling lama 90 hari kita harus mengajukan sertifikat cuti. Walaupun teman-teman nggak mau cuti dulu kok Bu, memang iya. Tapi itu adalah pegangan kita dan itu harus disimpan aslinya. Kalau kita nanti mau cuti ke MPD diketik satu-satu, jadi aslinya tetap ada di kita. Seperti SK, berita acara sumpah, itu kan harus asli ada disimpan di kita. Gitu ya. Lanjutkan. Kemudian nah setelah melakukan sumpah kan notaris dalam waktu 60 hari kan, notaris maupun PPAT dalam aturannya di sini disebutkan wajib untuk membuka atau melaksanakan jabatannya secara nyata. Apa yang dimaksud melaksanakan jabatan secara nyata? Yaitu harus buka kantor. Gitu. Mau nggak mau buka kantor. Jadi dalam waktu 2 bulan itu kita nyari nih mana nih kantornya gitu kan. Aduh mau sewa, mau beli. Ya alhamdulillah kalau sudah bisa beli gitu kan. Mau di rumah atau mau di kantor, di ruko, di mana saja di gedung boleh gitu ya. Ini ada buka kantor, kita persiapkan. Terus kemudian kita dengan tadi kop surat tadi yang sudah kita siapkan itu kita harus mengirimkan contoh tanda tangan, paraf, alamat kantor, stempel, SK, berita acara sumpah kan sama notaris dan PPAT. Kalau notaris dikirimkan kan ada ke organisasi, ada MPD, MPW, Pak Wali Kota, Bu Wali Kota gitu ya, Bupati sampai dan sebagainya sampai ke Menteri Hukum dan HAM. Kemudian BPN juga dikirimkan ya berkas-berkas itu. Setelah itu barulah kita lega bisa membuka kantor notaris ya. Boleh terima order mulai dicatat gitu kan. Terima tamu boleh mulai. Kemudian nah sekarang kita masuk ke fisik kantornya. Kita tentu saja teman-teman tahu ya bahwa kita harus memiliki kantor yang berdomisili di wilayah kerja kita. Jangan satu mentang-mentang notarisnya di mana, PPAT-nya di mana, dua saja ya nggak bisa, harus memilih gitu ya. PPAT itu di mana, ngikut notaris biasanya ya. Salah satu daya tarik untuk mendatangkan klien memang fisik kantor. Jangan dilupakan, itu memang betul gitu ya. Tapi kita tidak perlu megah, besar, wah harus bertingkat 5 gitu, nggak perlu. Kita dengan sederhana, tertata rapi gitu kan, ada fungsinya, sesuai fungsinya, sirkulasi udara gitu semua kan bagi klien lah, kenyamanan kita sendiri maupun bagi klien. Nah ini kan ada hal-hal yang berikut, nah ada ruang kerjanya. Harus ada loh ruang kerja, kalau misalnya ruang kerja itu boleh dengan kalau misalnya kita masih sewa satu ruko gitu ya dengan satu lantai bolehlah ada meja kerja notarisnya. Kemudian ada tempat duduk untuk tamu, ada ruang karyawannya yang untuk ngetik-ngetik gitu kan untuk mengerjakan pekerjaan kita, ada ruang rapat atau kita biasanya bilangnya ruang akad ya. Akad kredit gitu kan. Dan yang paling penting adalah ada ruangan penyimpanan protokol atau arsip. Penyimpanan protokol atau arsip ini kalau teman-teman belum ada ruangan masih sedikit boleh masih dengan lemari. Kan tetapi poin 5 ini sangatlah penting dan harus diperhatikan. Saya pernah datang ke kantor teman-teman ternyata minuta warkahnya itu berceceran di lantai, saya sedih sekali. Lewat kita ke toilet gitu kan itu minuta warkahnya berceceran di mana-mana sehingga basah kena air. Itu sedih sekali. Teman-teman, itu dokumen kita adalah dokumen, bukan dokumen notaris loh, bukan dokumen PPAT, tapi itu adalah dokumen negara yang harus kita simpan seumur hidup kita bertanggung jawab ya terhadap
dokumen-dokumen tersebut ya. Nah, kemudian kita setelah punya kantor nih, apa sih yang ada di kantor kan? Pegawai minimal 2 orang, jangan lupa karena itu dipakai sebagai saksi di kantor kita. Saya sarankan nggak boleh, jangan ada yang freelance ya, bahaya. Karena freelance itu dia bekerja di notaris A, B, C sampai 5 notaris dia kalau freelance itu. Bagaimana mau menjadi saksi di kita gitu ya? Itu berbahaya sekali. Kemudian kita harus mempersiapkan buku-buku notaris, buku-buku PPAT-nya ya di kantor. Ada telepon, fax. Kalau dulu fax ya, zamannya saya masih ada loh fax ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah pakai email ya. Terus komputer, printer, sama mesin tik. Mesin tik yang manual. Kalau bagi saya masih perlu ya bagi kita, karena kan cover akte, kulit akte itu biasanya agak tebal, tidak lewat printer itu, tapi lewat mesin tik yang manual. Ya. Kemudian untuk kelengkapan administrasinya kita ada kop surat seperti tadi, kop suratnya masing-masing PPAT dan notaris, juga amplop itu untuk berkirim-kirim surat kita ya. Stempel, cover ini kulit akte. Nah, kulit akte atau cover sama map itu bolehlah teman-teman bervariasi gitu ya. Ada yang warnanya biru gitu kan, ada yang warnanya hijau. Kalau saya memang suka warna hijau. Jadi cover dan map saya ya gitu, warnanya hijau. Ada yang warna pink, Bu Rani? Oh, ada pink ya, suka. Jangan-jangan cowok lagi yang warna pink, Bu. Jadi bebas kalau itu ya, cover gitu ya. Tapi untuk kulit di akte, di AJB kan, di PPAT tetap harus putih ya, karena itu udah aturannya udah ada. Kemudian kwitansi. Nah, ini kwitansi dan tanda terima kita harus punya di awal loh gitu untuk membuka kantor. Kwitansi 2 rangkap, tanda terima minimal juga 2 rangkap. Karena apa? Kalau 1 rangkap kan kita nggak bisa. 1 untuk klien, ya kan? 1 untuk kita disimpan. Ada juga yang 3 rangkap boleh sebetulnya, tapi cukuplah 2 rangkap ya. Penyimpanan kwitansi dan tanda terima dari mulai buka kantor sampai dengan kita meninggal sampai harus ada. Karena ini terjadi pengalaman di saya sendiri. Saya diminta oleh salah satu perbankan untuk meminta tanda terima penyerahan berkas 2011. Saya sampai gemetar, gitu kan? Bagaimana ini kalau tanda terimanya tidak ada, gitu kan? Nah, tapi ya alhamdulillah, itulah kalau kita sudah rapi di awal, ini tanda terima maupun kwitansi pembayaran atau kita penagihan kepada klien akan tetap ada. Ini terpakai, jangan dibuang. Jangan dikemana-manakan gitu ya, disimpan. Baik, kemudian buku-buku yang wajib dimiliki oleh notaris, ini buku protokol notaris ya, yang kita tahu, repertorium, buku daftar akte, ini wajib loh dipunyai gitu kan. Jangan sebelum buka kantor belum mempunyai ini, jangan, karena kita sebelum bekerja buku-buku ini, repertorium, legalisasi, warmarking, kemudian klaper, kemudian daftar protes, wasiat gitu kan harus punya. Ya. Dan ada beberapa yang ditandatangan oleh MPD setempat. Repertorium, kalau di kami di Tangsel ini repertorium, legalisasi, warmarking itu sama daftar protes ditandatangan terlebih dahulu oleh MPD, baru kita bisa membuat di daftar akte repertorium. Kemudian klaper, teman-teman ini tolong selalu jangan dilupakan. Klaper ini adalah kalau kita tertib dari awal tidak akan tercecer penulisan klaper. Jadi pada saat kita membuat daftar akte repertorium, kita juga langsung klapernya dimasukkan gitu kan, sehingga setiap bulan itu kita bisa sudah rapih gitu ya klaper. Karena saya kemarin beberapa ke tempat ke teman-teman itu klapernya ada yang masih kosong dari awal dia buka kantor sampai dengan terakhir. Sementara akte kita kan sudah kalau 5 tahun aja sudah ribuan teman-teman, bagaimana menulisnya di klaper? Kasihan yang menulisnya ya. Nanti kemudian biasanya kan daftar protes, wasiat itu biasanya protes nggak ada ya, biasanya nihil. Nah tapi ke wasiat kan sekarang orang lagi banyak nih yang membuat wasiat. Jadi teman-teman harus dipersiapkan buku daftar wasiatnya. Dan kemudian kalau PPAT yang pegangan kita adalah buku daftar akte repertorium ya, 1 saja.
Kan tetapi ini cara penulisannya nanti berbeda ya teman-teman ya, berbeda cara penulisan di prakteknya gitu ya. Jadi tidak sama antara di buku protokol notaris dengan di PPAT. Kemudian nih buku-buku lain yang harus dipunyai setelah kita menjalankan jabatan gitu ya. Ini banyak nih sebetulnya ya. Ini apa? Buku ini untuk memudahkan kita mencari data-data lebih cepat gitu. Ini akan terpakai buku-buku ini kalau kita mencari yang sudah bertahun-tahun. Zamannya saya, karena saya kan sudah Bu moderator, saya ini tahun ini sudah 21 tahun menjadi notaris gitu ya. Masya Allah, tapi ya, Bu. Ini ternyata separuh hidup saya loh ternyata bukan. Menjalankan jabatan ini. Aduh, Bunda Titi lebih lama lagi dari saya. Zamannya dulu saya notaris itu ya, disumpahnya dulu sama gubernur, beda loh gitu kan sekarang sama kanwil. Terus dulu kita pemeriksaan bukan MPD, belum ada MPD, dulu sama ini pengadilan negeri. Hakim-hakim pengadilan negeri datang ke kita beramai-ramai gitu ya. Ini diperiksa termasuk buku-buku PT, CV, yayasan, koperasi. Ini diperiksa semua. Teman-teman ini diperiksa semua dulu. Buku daftar PD ada nggak ya? Sekarang nggak ada kali ya PD lah. Tapi ya ada, suka ada perorangan masih di daerah masih. Buku kopi kolatiane, buku keterangan waris, perjanjian kawin, hibah, semuanya diperiksa oleh para hakim itu gitu kan. Jadi saya bukunya sih masih ada gitu. Cuma kan setelah MPD di kita kan ini tidak diperiksa lagi gitu kan. Jadi yang diperiksakan hanya 6 buku yang tadi saja MPD ya. Kemudian selanjutnya di sini buku-buku pendukung yang tadi kita harus mempunyai buku repertorium harian, buku legalisasi harian, buku warmarking harian. Kenapa? Namanya manusia biasa, kita sering lupa. Kesalahan itu manusiawi. Jadi kita kadang-kadang salah nomor, salah nama dan lain sebagainya ya gitu kan, salah apanya gitu yang ditulis. Jadi coret-coret. Kalau kita langsung dimasukkan ke dalam buku daftar akte yang betulannya yang sudah ditandatangan MPD, nanti coret-coret dong. Padahal kan nggak boleh pakai tip S, nggak boleh ditebelin, nggak boleh di itu, hanya boleh di renvoy gitu kan. Di buku daftar akte itu boleh di renvoy atau di legalisasi yang ditandatangani MPD, warmarking itu boleh di renvoy, tapi renvoynya teman-teman harus jelas. Misalnya salah namanya Rani gitu ya. Padahal ya, ternyata namanya tuh Rini gitu kan. Jadi Raninya dicoret, diparaf oleh notaris tersebut, di bawahnya ditulis Rini, diparaf juga. Jadi harus jelas. Nah, daripada kita coret-coret di buku daftar akte, legalisasi, dan warmarking yang lain itu, lebih baik kita punya repertorium harian untuk coret-coret. Apa-apalah beli buku sedikit-sedikit gitu ya, tapi kita menjadi teratur. Jadi pada akhir bulan kita penulisan di repertorium, di buku legalisasi harian, warmarking harian itu tidak akan coret-coret. Insya Allah jadi lebih rapih gitu ya. Kemudian ada buku kontrol pekerjaan yang dibuat, ini biasanya dipegang per staff ya, per karyawan kita memegang dia pekerjaannya apa aja. Kemudian perbanknya misalnya ada teman-teman yang megang banknya, wah ada yang 10 kan Bu moderator, Bank Anu, Bank Samiun apa gitu ya. Itu buku-bukunya dibuatnya per satu-satu. Supaya kita mudah nanti ya, nanti terlihat dapat ordernya tanggal berapa, selesai tanggal berapa gitu, semuanya dibuat buku per satu perbankan. Ya, jangan lupa tanda terima akte yang sudah selesai yang saya bilang tadi, bahwa ternyata tahun 2011 pun saya masih ditanyakan oleh perbankan gitu ya. Alhamdulillah tanda terimanya semuanya masih ada gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, tadi kan sudah fisik kantornya sudah, legalitasnya sudah. Nah, kita bagaimana nih mengoperasionalkan atau administrasi kantor notaris supaya lebih bagus lagi ya, lebih baik lagi. Ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan oleh teman-teman notaris dan PPAT. Di sini ada administrasi atau tata kelola akte, pencatatan, pelaporannya yang pertama ya. Kemudian administrasi kantor nanti pada umumnya. Kemudian administrasi kepegawaian, administrasi dan pengelolaan keuangan ya.
Saya akan jelaskan nih satu-satu nih. Di sini administrasi tata kelola, pencatatan dan pelaporan. Di sini notaris nih wajib dan PPAT wajib mengelola akte. Ini kita wajib membuat akta. Setiap klien yang datang kita wajib membuatkan akta. Ya. Pada awal saya bekerja menjadi notaris gitu ya, SK saya ada. Itu saya malah deg-degan ya. Terima tamu itu, aduh bisa nggak ya, pasti teman-teman yang baru buka kantor gitu. Tapi lama-lama itu akan terbiasa. Jangan lupa selalu membuat akte yang rapih, yang betul. Kemudian jangan lupa kewajiban kita notaris dan PPAT harus membuat laporan bulanan. Laporan bulanan yang kita buat itu kalau notaris kan ada NPD, ada MPW setiap tanggal bulan berikutnya. Alhamdulillah di Banten sudah dilakukan pelaporan ini online ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman ini kan kita tanggal berapa? Tanggal 15 maksimal. Jangan sampai tanggal 15 semuanya sehingga kasihan. Error akhirnya sistem di Kanwil Hukum HAM di MPW-nya. Jadi lebih baik teman-teman tuh ya laporannya tanggal 10 deh. Kalau tanggal 5 sudah beres ya kenapa tidak dijalankan gitu ya. Kemudian kalau laporan wasiat ini kan maksimal tanggal 5 di bulan berikutnya. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman supaya membuat laporan wasiat itu tanggal 2, tanggal 3 sudah maksimal. Karena kalau kita sudah tanggal 5 sama. Kementerian Hukum HAM hampir 20.000 notaris membuat laporan bersamaan akan hang. Ya. Kemudian jangan lupa dikirimkan ke KPP setempat juga ya untuk laporannya. PPAT juga demikian. Nah di kami di Tangerang Selatan kebetulan ini kita sudah online ya. Ke kantanya dikirimkan, terus dengan masa pandemi ini dikirimkan fisiknya juga ada. Nah kalau di spendanya kami mungkin di Banten itu ada yang sudah Bapenda ya Bu Moderator, ada yang di Spenda. Jadi laporan bulanan kita nih di Tangsel sudah online. Kalau kita ke Bapenda, mungkin di daerah-daerah lain belum, tapi masih ke Dispenda ya, belum online. Kemudian ke KPP setempat. Dan juga jangan lupa nih kewajiban notaris dan PPAT kita harus membuat laporan pajak setiap bulannya. Teman-teman ada yang mempunyai NPWP pribadi kan, ada yang NPWP-nya nyatu dengan suami atau istrinya gitu ya, ada ya yang demikian. Tapi kewajiban kita tetap membuat laporan bulanan dan nanti di akhir tahun SPT tahunan. Kemudian kewajiban kita sebagai PPAT dan notaris jangan lupa menjilid akta dan warkahnya ya berbeda. Agak berbeda sedikit kan kalau di notaris menjilid minutannya warkahnya dalam satu buku ya, nggak dipisah-pisah antara akte otentik dengan warkahnya data pendukungnya. Kalau di notaris kan satu, di PPAT dibagi dua gitu ya. Jangan lupa nih teman-teman untuk kadang-kadang nih saya datang ke teman-teman gitu ya. Ternyata penjilidannya itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam notaris maupun PPAT. Alasannya kenapa? Karena katanya tukang jilidnya nggak mau Bu menjilid 50 warkahnya karena terlalu tebel. Akhirnya dibagi sekehendak si tukang jahit, tukang bundel akte. Lah nggak boleh lah. Dia harus, orang kita bayar dia kok. Kenapa dia mengatur kita gitu kan? Yang betul kan kita harus ngikut nih. Notaris 50 akte. Kalau ada lebihnya dibuat disatukan, kalau notaris ya disatukan dengan bulan berikutnya jumlahnya 50 gitu kan. Kalau PPAT itu harus dalam 1 bulan. Kalau asli aktenya itu ada 50, kalau warkahnya 25. Ini selalu beda-beda kalau diperiksa itu gitu kan. Lah tukang bundel mah lebih banyak, ya lebih banyak dapat duitnya gitu loh. Tapi teman-teman jangan begitu ya, nggak boleh, harus mengikuti apa yang diperintahkan di penjilidan akta dan warkah pendukungnya. Kemudian kita jangan lupa teman-teman melakukan pencatatan akte yang rapih, yang tertib. Makanya kenapa kemarin saya tadi di awal saya bilang bahwa kita harus mempunyai buku repertorium yang harian, supaya pada saat mencatat buku daftar akte PPAT di sini kan semuanya berurutan dan rapi, bersih gitu kan. Terus kemudian juga di PPAT sama, ini PPAT. Jangan lupa kata-kata penutupnya teman-teman itu harus sesuai dan sama.
Ya, kata-kata penutupnya hari ini daftar akte ini ditutup oleh saya, berapa akte yang sudah dibuat. Kemudian di bawahnya ditulis APHT jumlahnya berapa, AJB berapa gitu ya, SKMHT berapa. Kemudian buku protokol notaris ya. Sama penulisannya pun lebih baik di dalam repertorium harian dulu, kalau sudah betul baru kita pindahkan ke buku yang benarnya. Repertorium, legalisasi, warmerkel, semuanya itu harus dicatat ya, dibuat, jangan lupa. Kan tetapi penulisannya berbeda ya dengan PPAT ya, ada di daftar akte. Di kami di Tangerang Selatan untuk penutup buku daftar akte repertorium berbeda dengan penutup kata-kata penutup di legalisasi, warmerken, di daftar protes berbeda ya. Jangan lupa ditandatangan dulu oleh MPD-nya, nanti nggak sah. Ada MPD yang nggak mau menandatangani jika daftar buku aktenya itu sudah dicatat, udah banyak. Kita lupa belum tanda tangan. Ada MPD yang nggak mau ya. Akhirnya teman-teman kita itu akhirnya menulis ulang setelah buku-bukunya ditandatangan dulu oleh MPD. Kemudian, nah ini di kami nih untuk kata-kata penutup di dalam akte di sini ya. Di dalam akte buku daftar akte agak berbeda karena di situ memang harus disebutkan mengenai online-nya wasiat yang tadi setiap maksimal tanggal 5 itu kita harus tulis gitu ya, harus dicatat di sini. Jadi ini contohnya teman-teman ya. Kemudian kalau buku daftar yang lain kan legalisasi, warmerken ini hanya simple kata-kata penutupnya. Berbeda dengan buku repertorium notaris yang agak lebih lengkap dan lebih panjang di sininya. Harus disesuaikan dengan tanggal berapa kita laporan wasiatnya. Kemudian kita masuk ke administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran kita jangan lupa buku tamu punya sehingga kita tahu ya Bu Moderator teman-teman berapa sih banyak tamu dalam 1 minggu kita walaupun nggak jadi akad ya kan. Konsultasi. Cuma sayang katanya kalau notaris konsultasi nggak ada biayanya ya, gratis. Kayak pengacara ya Bu. Tapi kalau klien-klien yang sudah mengerti itu kadang-kadang sudah begini nanti nanya ke staf kita, Bu tadi saya konsultasi dengan Bu Notaris berapa biayanya gitu. Jadi terus staf kita jangan bilang oh gratis jangan gitu. Oh silahkan Bu harusnya gitu. Silahkan Bu berapa aja terserah kan. Lawyer tuh moderator berapa coba lawyer 5 juta setengah jam kan. Itu masa kita nggak boleh. Memang kita nggak boleh ya gitu. Tapi kalau dianya mau ngasih kan kita alhamdulillah ya kan. Buku tamu harus punya, buku ekspedisi apalagi, keluar masuk surat, berkas, jangan lupa penyerahan kemana saja hari itu staf kita. Buku agenda kerja biar kita tahu nih hari ini ada akad berapa, ada akad di bank mana aja, bank ke-1, bank 2, bank 3 kan jadi tahu. Kita bisa mengatur ya agenda kerja, terus buku catatan surat masuk dan keluar yang harus dipegangnya biasanya nggak usah kita lah, staf kita lah ya. Kemudian buku-buku lain yang mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan kita. Kemudian kita masuk ke yang ketiga nih, administrasi kepegawaian. Nah, jangan lupa teman-teman sekarang kan sudah dipantau nih kita, pegawai kita ada berapa, jam kerjanya, hak cutinya, perlindungannya. Ini BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, jangan lupa didaftarkan. Karena alhamdulillah saya sudah mendaftarkan staf-staf saya di BPJS tenaga kerja sejak tahun 2012. Jadi kita bicaranya begini, wah ini dihitung enggak? Itu sebagai apa ya? Ya sudah, amalan kita lah maksudnya apa ya? Haknya mereka memang gitu. Jadi alhamdulillah staf saya waktu itu melahirkan di operasi sesar gratis Bu Moderator. Karena kita nggak ada uangnya yang keluar dia itu kan karena memakai BPJS kesehatan. Jadi tolong daftarkan teman-teman ya. Nah, tapi memang yang kita lihat dulu nih baru berapa bulan lah kira-kira ini baik nih orangnya bagus kita pakai ya baru kita daftarkan. Jangan lihat-lihat juga lah. Jangan semuanya daftarkan ternyata ntar keluar kita riweuh juga sih daftarin keluar masuknya ya kan. Gitu ya. Nah, ini perekrutan karyawan jangan lupa saya sih intinya ya udah pastilah kita punya pasti sudah bisa komputer kalau sekarang ya.
jujur, dedikasi tinggi. Dan yang penting nih Bu Moderator dan teman-teman, jangan pernah membajak karyawan dari notaris lain. Gak nyaman, gak bakalan hidup tenang gitu. Ngapain sih gitu. Kecuali ya kalau dianya sudah keluar memang. Tapi kita konfirmasi aja ke teman kita. Jangan sampai Bu Moderator nih sebelahan nih kantornya ternyata bajak-bajakan nih kan pegawainya. Gitu kan, gak nyaman lah ya, gak enak lah. Terus kemudian ini mempunyai apa namanya ya, kita mempunyai pengetahuan yang luas, terutama menguasai memahami peraturan. Biasanya saya sih selalu menyarankan kalau ada sarjana, kalau bisa S1, sarjana hukum, lebih enak kita untuk diskusinya dengan mereka gitu ya. Kemudian yang terakhir mengenai administrasi pengelolaan keuangan. Nah, saya bilang tadi di depan, kita kan bos nih. Semua bos loh, kantornya sendiri mau ngatur, mau kantornya buka, kantornya tutup, mau diapain, harga juga kan, misalnya walaupun kita ada ya 1% gitu kan, mau berapapun selama kliennya mau ya gitu kan. Maksimal 1% masih ada nggak Bu Moderator, teman-teman, masih ada nggak? Hitungannya jadi per mil. Iya, kalau udah di atas skema itu per mil itu. Per mil nggak ada 1%, persenan nggak ada lagi ya. Jadi kita sebagai bos gitu ya, tetap pencatatan keuangan. Wah jangan hari ini ada yang transfer nih masuk, wah langsung kita biasanya tetap harus mempunyai kas buku ya, kas besar, kas kecil. Biasanya kas kecil tuh disimpan, dititip di karyawan kita ya, yang itu mengatur keluar sehari-hari lah. Kadang-kadang kan Bu Notaris kan jalan-jalan lah, main gitu kan. Nah, sementara yang standby kan pasti stafnya. Jadi harus ada uang yang disimpan tunai untuk keperluan mereka sehari-hari juga ya. Kemudian buku bank. Kita harus punya beberapa bank saat ini biasanya yang pasti kalau di Banten punya BJB Banten ya. Bank BJB udah pasti karena untuk pembayaran pajak. Saya titip pesan teman-teman jangan lupa untuk pengurusan titipan uang pajak, pengurusan izin-izin, tolong itu rekeningnya dipisah dengan kita. Kwitansi pun teman-teman jangan lupa kwitansi dipisah antara kwitansi akta dengan kwitansi pengurusan. Jadi kita mempunyai beberapa kwitansi, malah kalau PPH, BPHTB jangan memakai kwitansi yang ada tulisannya kantor kita. Itu kan hanya titipan saja, cuma lewat di kita gitu kan, cuma masuk di rekening kita, jangan sampai nanti takutnya jadi dihitung sama orang pajaknya gitu ya. Kemudian nih wajib membuat laporan pajak kita kemana ya setiap bulan, jangan lupa, dan setiap tahun. Kemudian ini hal-hal yang kenapa sih administrasi kantor nih wajib kita bahas gitu ya. Inilah banyak. Sulit kembali menemukan dokumen apabila sewaktu-waktu kita perlukan. Kadang-kadang dokumen hilang. Maaf ini kita kan bicara di praktek ya. Banyak dari kita kan kerjasama dengan bank misalnya. Terus kemudian minutanya disimpan di bank. Lupa kita ambil gitu ya. Karena pejabatnya ternyata belum pulang. Pejabatnya sakit. Yang sedih waktu itu pejabatnya haji. Coba bagaimana itu minuta ditanda tangan. Haji 1 bulan bagaimana kita nggak deg-degan gitu ya dengan minuta yang disimpan dititipkan. Jadi seperti itu hal-hal yang harusnya diantisipasi oleh teman-teman gitu ya. Kita semakin lama semakin banyak. Insya Allah teman-teman jangan khawatir. Rezeki tidak akan tertukar walaupun sebelah-sebelahan atau kadang-kadang ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, kantor notaris nggak masalah, itu semua sudah Allah atur rezekinya. Jadi kita harus baik karena dokumen kita pasti bertambah terus-menerus. Kerjaan kita juga semakin banyak. Insya Allah di antara teman-teman yang mengikuti di sini, Talkshow hari ini, tahun ini, banyak yang mendapatkan PPAT Award. Terima kasih. Itu saja mungkin Bu Moderator, teman-teman semua, hal-hal yang mau saya sampaikan. Mari kita berdiskusi. Sebelumnya mungkin Bu Titi dulu yang akan menyampaikan materinya. Makasih.